Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf menantu tidak terduga. Bab 81 sampai dengan bab 85, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 81, saudara laki-laki Bu Il-do-hun berdiri berjajar menunggu perintah Bu Il-do-hun. Hari ini, naga bermata satu dan saudara-saudaranya sedang bersiap untuk melakukan pekerjaan besar, berniat untuk secara paksa merebut gedung pusat grup Silek, dan tidur dengan kecantikan Renata Silek yang menjadi menantu Tuan Silek. Akibatnya, butuh waktu kurang dari 10 menit untuk memulai, dan itu salah bertindak. Pergi, periksa, daftar teman sekelas di kelas di Universitas Renata Silek. Bu Il-do-hun kembali ke mobilnya dan memarahi rekannya. Naga bermata satu telah beroperasi di Yuncheng selama beberapa tahun terakhir, dan metodenya tidak buruk. Sebelum menyerang keluarga Silek, Bu Il-do-hun akan meminta bawahannya menyelidiki semua informasi keluarga Silek. Pada saat itu, juga dipastikan bahwa keluarga Silek tidak dapat menemukan bantuan asing yang lebih kuat sebelum memutuskan untuk melakukannya. Daftar teman sekelas Universitas Renata Silek dan latar belakang mereka semuanya sudah tersedia. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bawahannya membuka daftar di komputer tablet. Tuan Hun, ini adalah daftar semua siswa di kelas Universitas Nona Silek. Bu Il-do-hun mengambil komputer tablet dan dengan hati-hati membaca daftar itu beberapa kali. Akhirnya dipastikan bahwa di seluruh kelas Renata Silek, hanya ada satu yang bermarga Wolf, dan itu adalah Adler Wolf. Tidak salah. Itu pasti Adler Wolf. Di restoran Hong Yun, Lambert Gulev, binatang buas itu, benar-benar menggeram di depannya, dan bahkan mengambil pujian di depan Renata Silek. Melihat penampilan Tuan Silek, sepertinya dia ingin menandingi Renata Silek dan Lambert Gulev. Apakah Anda ingin memberitahu Tuan Silek tentang ini? Bu Il-do-hun berpikir selama beberapa detik sebelum mengeluarkan telepon. Tetapi pada akhirnya, dia menyerah. Satu sisi baru saja menculik Tuan Silek. Di sisi lain, Adler Wolf dan Renata Silek duduk bersama. Karena mereka berdua membantu keluarga Silek, bagaimana mereka masih bisa melihat Renata Silek diganggu. Selain itu, meskipun keluarga Silek hanya keluarga kelas 2, mereka masih memiliki kekuatan. Cepat atau lambat, mereka harus mencari tahu siapa yang membantu. Ayo, sapa saudara-saudara, sudah kerja keras hari ini. Saya mengundang saudara-saudara untuk pergi ke KTV. Apa yang kalian rekomendasikan? Katakan. Bu Il-do-hun melemparkan kata-kata itu kepada bawahannya dan menghela nafas dalam-dalam. Status Adler Wolf ini masih di atas Louis Spear, tidak mudah. Tampaknya kita harus berhati-hati di masa depan, kondisi di Yuncheng menjadi lebih rumit dan membingungkan, dan saya khawatir itu akan berubah. Untuk dirimu sendiri, jadilah lebih tenang sekarang. Orang-orang itu tercengang, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka menjawab, Tuan Hun, apakah kamu serius? Lalu, mengapa kamu tidak pergi ke KTV? Dikatakan bahwa sikap layanan dan lingkungan di sana baik. Petik 2. Ya, saya akan segera mengaturnya. Bu Il-do-hun, wakilnya, telah mengikuti Bu Il-do-hun selama bertahun-tahun. Hari ini, meskipun dia tidak melihatnya sejelas Bu Il-do-hun, dia juga menebak bahwa itu tidak dapat dipisahkan. Lambert Gulev pasti tidak akan bisa membuat menundukkan kepalanya. Setelah Tuan Hun menjawab telepon tadi, dia meminta seluruh informasi kelas Renata Silek, dan sekarang dia memberikan perintah yang mematikan. Setelah menghubungi bagian depan dan belakang, deputi segera mengerti bahwa Tuan Wolf inilah yang bertindak hari ini. Di Maiba Adler Wolf, Renata Silek duduk dan memandang Adler Wolf yang mengemudi dengan serius, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Adler Wolf, katakan padaku dengan jujur, Bu Il-do-hun tiba-tiba menjadi sangat berbeda hari ini. Perubahan besar, apakah itu karena Anda meminta seseorang untuk membantu? Adler Wolf menoleh dan tersenyum pada Renata Silek. Renata, apakah ini penting? Yang penting bukan itu, krisis keluarga Silek sekarang telah teratasi. Bukankah begitu? Selain itu, di ruangan tadi, Lambert Gulev tidak mengatakannya, dia meminta bantuan seseorang, dan ayahmu serta Bu Il-do-hun membenarkannya.
Faktanya, Lambert Gulov sangat salah atas bantuannya sendiri, Adler Wolf juga sangat kesal. Tapi intinya, Adler Wolf tidak bisa berkata, masalah hari ini diselesaikan sendiri. Mengungkap identitas seseorang adalah satu aspek, dan aspek lain, jika Renata Silek benar-benar tahu bahwa Adler Wolf membantu keluarga Silek, dia takut dia akan membuat perselingkuhan berdarah lagi. Adler Wolf benar-benar tidak ingin memprovokasi Renata Silek, jadi dia tidak mengekspos Lambert Gulov. Renata Silek menatap Adler Wolf dalam-dalam dan akhirnya menghela nafas, hei. Adler Wolf akhirnya memenangkan lebih dari 1 juta lotre, tetapi butuh kurang dari 3 hari untuk menghabiskannya, dan bahkan untuk berpartisipasi dalam reuni kelas, dia bahkan menghabiskan 100.000 untuk menyewa mobil. Adler Wolf, aku bahkan tidak tahu bagaimana mengatakan kamu baik. Mengapa kamu membuang-buang uang kemenanganmu? Tidak bisakah kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri? Adler Wolf tersenyum sedikit, uang. Uang adalah bajingan, jangan menghasilkan uang lagi. Ngomong-ngomong, Renata, Lambert Gulov, tidak memiliki kebaikan terhadapmu, dan Tera Deson, ketika kamu pergi ke KTV, hati-hati. Meskipun Adler Wolf dia tidak ingin memprovokasi Renata Silek, tetapi Adler Wolf juga tidak ingin melihat Renata Silek disakiti oleh Lambert Gulov. Sudut mulut Renata Silek membentuk lengkungan yang indah, apakah kamu peduli padaku? Hatimu akhirnya terungkap. Renata Silek menunjukkan tanda-tanda menyalakan kembali hati, dan Adler Wolf terkejut, jangan. Renata, aku tahu kamu menyukaiku, aku tahu itu sejak aku kuliah, aku tidak akan membicarakan masa lalu, tetapi kuncinya adalah aku sudah menikah sekarang, kamu tahu. Jadi, sama sekali tidak ada kemungkinan antara kita berdua, jadi jangan bersamaku, kamu membuang-buang waktu, oke. Wajah Adler Wolf pahit, Adler Wolf tidak takut berhutang uang, tetapi yang paling dia takuti adalah hutang cinta. Aku tidak keberatan, aku masih bisa menyukaimu ketika kamu sudah menikah, bukan? Renata Silek mencondongkan kepalanya dan menghempaskan nafas panas ke leher Adler Wolf. Adler Wolf bergidik, jangan membuat masalah. Saya biasa saja, dan saya tidak punya uang. Ada banyak anak laki-laki yang lebih baik dari saya, ya, bahkan Lambert Gulov, meskipun karakternya sedikit lebih buruk, itu masih baik-baik saja untuk Anda. Tidak mungkin, Adler Wolf membawa Lambert Gulov keluar sebagai tameng. Adler Wolf peduli dengan Renata Silek, yang dapat dengan jelas dirasakan oleh Renata Silek. Kalau tidak, Adler Wolf dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak bisa datang ke pesta kemarin, dan Renata Silek datang lagi setelah berbicara. Selain itu, di sisi lain, Renata Silek memiliki intuisi bahwa bukan Lambert Gulov tetapi Adler Wolf yang membantu keluarga Silek menyelesaikan krisis hari ini. Hanya saja belum ada bukti. Astaga, aku bersama Lambert Gulov, kamu tidak cemburu sama sekali. Renata Silek menggoda Adler Wolf dengan senyum menawan. Tidak, cemburu. Adler Wolf berkata dengan sangat tegas, tetapi dia masih agak tidak nyaman. Renata Silek ini, bukankah seharusnya dia sedih dengan penolakannya, jadi dia akan mengkhianati dirinya sendiri. Renata Silek tersenyum muram, itu yang kamu katakan. Jangan menyesal nanti. Renata Silek sudah mengambil keputusan, dan ketika dia berada di ruang pribadi KTV, dia dengan sengaja bercanda dengan Lambert Gulov untuk melihat apakah Adler Wolf cemburu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 82, Adler Wolf berkata tanpa daya, Renata, jangan tertipu. Aku hanya berkata dengan santai, bajingan Lambert Gulov itu bukan hal yang baik. Dia mengajakmu untuk memesan kamar sebelumnya, kamu, hei. Adler Wolf hampir mengatakan bahwa krisis hari ini dalam keluarga Silek diselesaikan sendiri. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, Adler Wolf menahan diri. Saya akan mengambilnya selangkah demi selangkah jika Lambert Gulov benar-benar berani melakukan Renata Silek, Adler Wolf akan memiliki beberapa cara untuk menghadapinya. Renata Silek merasa sangat gembira ketika dia melihat reaksi Adler Wolf. Mendengus, dia ini masih peduli padaku. Jika itu masalahnya, mari kita lebih menggoda dia hari ini. Royal KTV, bisnis super hot malam ini. Adapun naga bermata satu, Tuan Hun membawa 40 hingga 50 orang, dan dia memesan 4 atau 5 kamar pribadi mewah sekaligus, dan biayanya setidaknya puluhan ribu. Manajer Hanfried Luman juga tahu bahwa naga bermata satu tidak mudah untuk ditangani. Setelah mengatur naga bermata satu dan yang lainnya sambil tersenyum, dia memberitahu pelayan yang bertanggung jawab, kalian semua sopan dan layani Tuan Hun baik. Jangan membuat kesalahan, apakah kamu mengerti?
Maria Celine dan Adler Wolf tidak berada di KTV hari ini, dan Hanfried Luhmann adalah satu-satunya yang bertugas dan mereka agak sibuk dan pusing. Dimengerti, manajer. Di kamar pribadi, Bu Il-do-hun berbaring telentang di sofa. Di samping Bu Il-do-hun, ponsel seorang pemuda kecil tiba-tiba berdering. Dia melirik nomor ponsel, dan ekspresi aneh muncul di wajah pemuda kecil itu. Dengan tatapan tegas, dia melirik Bu Il-do-hun. Bu Il-do-hun menatap, "Untuk apa kau menatapku? Jawab teleponmu." Pemuda kecil itu adalah salah satu pria paling cakap di grup Bu Il-do Naga Bermata Satu, terutama bertanggung jawab atas bisnis keamanan. Mendengar kata-kata Bu Il-do-hun, dia berkata dengan getir, "Tuan Hun, ini Lambert Gulov, nomor telepon Tuan Muda Gulov." Ketika pergi ke restoran Hong Yun barusan, pemuda kecil itu bertanggung jawab atas tim di lantai bawah dan tidak naik ke atas. Tapi tentang urusan Lambert Gulov dan keluarga Silek, pemuda kecil itu juga menjadi jelas satu demi satu. Sebenarnya Adler Wolf yang menyelamatkan keluarga Silek, tetapi Lambert Gulov berpura-pura mengambil pujian untuk Adler Wolf, membuat percikan besar, dan bahkan meminta Tuan Hun untuk tunduk pada Lambert Gulov, yang merupakan tamparan nyata di wajah Tuan Hun. Ekspresi kekejaman muncul di wajah Bu Il-do-hun, "Silakan." Dasar bajingan, semua kebiadaban telah menyebar di kepala naga bermata satu, Ham. Pemuda kecil itu buru-buru menekan tombol jawab. Di ujung telepon, nada bicaranya sangat hormat, "Ups, saudara, sudah lama sekali. Dari mana Anda menjadi kaya baru-baru ini?" Pemuda kecil ini, yang dijuluki Ergan, telah makan 2 kali dengan Lambert Gulov sebelumnya, jadi dia akrab dengannya. Namun, Lambert Gulov hanya tahu bahwa Ergan memiliki beberapa koneksi dan sarana di Yuncheng, tetapi dia tidak tahu bahwa Ergan sebenarnya adalah naga bermata satu. "Lepaskan." Ergan sedikit marah. Lambert Gulov tersenyum malu di ujung telepon yang lain, "Saudara, begitulah adanya. Ada orang bodoh yang menipu saya 3 atau 4 kali hari ini, dan membuat saya kalah. Aku ingin mengundangmu bantu memberi dia pelajaran." Ergan melirik Bu Il-do-hun dan terus bertanya, "Oh, siapa namanya? Di mana itu?" "Ada di sisi Royal KTV, jika saudara Ergan nyaman, saya akan mengatur seseorang untuk datang. Jemput Anda dan saudara-saudara, saya akan membayar semua makanan, dan saya akan menyiapkan 200.000 amplop merah untuk saudara Ergan, bagaimana menurut Anda?" Lambert Gulov mendengar bahwa saudara Ergan tidak menolak, dan kata-katanya bersemangat, "Ngomong-ngomong, si idiot itu bernama Adler Wolf, teman sekelas dari kelas kami, datang ke KTV bersama kami nanti." Lambert Gulov masih mengobrol di ujung telepon. Bang! Secangkir di tangan Bu Il-do-hun jatuh langsung ke tanah dan pecah. Mendesis. Di seluruh ruang pribadi, Bu Il-do-hun tidak bisa menahan napas. Lambert Gulov sangat bodoh, dia benar-benar bertindak. Belum lagi memanfaatkan Tuan Hun sebelumnya, pertemuan ini sebenarnya ingin meminta Ergan membantu memberi pelajaran Adler Wolf. "Apakah Anda mencari kematian?" Kedua orang itu gemetaran, tidak tahu bagaimana kami akan turun. Lambert Gulov dapat mendengar suara cangkir yang jatuh ke tanah karena telepon dalam keadaan hidup dengan pengeras suara. "Kakak Ergan, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa saya mendengar suara sesuatu yang pecah?" Bu Il-do-hun tampak murung, memberi isyarat kepada Ergan. Ergan mendapat perintah, dan terus berkata, "Oh, tidak masalah. Bagaimana Tuan Muda Gulov berencana untuk menanganinya?" Lambert Gulov berkata dengan penuh semangat, "Aku akan mengambil kamar pribadi kita nanti, dikirim ke saudara Ergan," dan saudara Ergan membawa orang masuk dan berkata bahwa Adler Wolf telah meminjam rentenir, dan kemudian dia hanya akan mematahkan salah satu kakinya, jadi jangan bunuh dia. Lambert Gulov hanya berbicara pada dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa melihatnya sama sekali duduk di sofa. Bu Il-do-hun, wajahnya sangat dingin hingga hampir membeku. "Oke," Ergan menjawab dan menutup telepon. Suasana di kamar pribadi sedikit sunyi, dan Bu Il-do-hun tidak berani mengeluarkan suara. Untuk mengambil grup Silek, Tuan Hun telah merencanakan begitu lama, tetapi tindakan hari ini benar-benar gagal, dan dia bahkan menyinggung pria sebesar itu. Lupakan saja, Lambert Gulov mengambil kesempatan untuk memanfaatkan Tuan Hun. Bu Il-do-hun menendang meja kopi di depannya. "Bagus sekali. Lambert Gulov ini benar-benar kejam. Berani memprovokasi Tuan Muda Wolf. Omong-omong, Ergan, pengaturan Lambert Gulov tadi sangat bagus. Saya akan menggunakan cara ini nanti. Beri aku rencana yang bagus untuk Lambert Gulov, aku sangat kesal." Pada saat ini, Lambert Gulov, yang baru saja tiba di gerbang KTV,
Tidak mengetahuinya sama sekali, dia menggali lubang sendiri dan berencana untuk mengubur Adler Wolf, tetapi hasilnya adalah dia menyiapkan kuburan untuk dirinya sendiri. Semua siswa berkumpul di gerbang Royal KTV, dan Lambert Gulov memimpin dan berjalan menuju meja depan. Beritahu manajermu Hanfried Luman untuk keluar dan mengatakan bahwa seorang teman lama datang untuk menemuinya. Lambert Gulov memarahi gadis kecil di meja depan. Gadis kecil di meja depan melirik kerumunan di belakang Lambert Gulov, dan dia melihat Adler Wolf berdiri di samping Renata Silek pada pandangan pertama, matanya mengelak tanpa sadar. Ini Tuan Wolf, bos di balik layar Royal KTV, orang-orang ini adalah temannya. Gadis kecil di meja depan masih ragu-ragu, jadi Adler Wolf buru-buru mengedipkan mata pada gadis kecil itu dan memintanya untuk memberitahu Hanfried Luman. Gadis kecil itu sedikit bingung, Tuan Muda Wolf berada di wilayahnya sendiri, mengapa dia harus berpura-pura rendah hati? Tetapi berpikir bahwa Tuan Muda Wolf telah menyembunyikannya dari manajer Celin sebelumnya, dia merasa lega. Gadis kecil di meja depan menoleh untuk membuat panggilan telepon, dan dalam 2 menit, Hanfried Luman berjalan dengan senyum di wajahnya. Kakak Luman, lihat, aku di sini untuk mengurus bisnismu, haha. Lambert Gulov mengaitkan bahu Hanfried Luman dengan akrab, seolah-olah dia sangat akrab. Tapi mata Hanfried Luman jatuh pada Adler Wolf. Hanfried Luman hanya mengatakan sepatah kata, Lambert Gulov mengikuti mata Hanfried Luman untuk melihat Adler Wolf, dan dengan cepat berkata, kakak Luman mengenalnya. Ini teman sekelas kuliah kita, idiot, keterbelakangan mental. Inilah yang saya minta Anda katakan. Adler Wolf, idiot itu, mempermalukan saudara saya hari ini, dan mungkin ada beberapa hal tragis di bidang Anda. Kakak Luman membuka satu mata dan menutup satu mata, dan setelah menyelesaikan pekerjaan, siapkan amplop merah besar untuk kakak Luman. Hanfried Luman tiba-tiba kacau. Ini tempat Tuan Wolf. Lambert Gulov sebenarnya berencana untuk menyerang Tuan Muda Wolf di wilayah Adler Wolf sendiri. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 83, wajah Hanfried Luman langsung berubah. Lambert Gulov, sebaiknya jangan main-main, hati-hati. Hanfried Luman ingin melanjutkan pembicaraan, tetapi Adler Wolf, tidak jauh, menggelengkan kepalanya sedikit pada Hanfried Luman. Apa yang dikatakan Lambert Gulov dan Hanfried Luman barusan, meskipun jaraknya relatif jauh, tetapi pendengaran Adler Wolf sangat baik, dan dia mendengar hampir sama. Di KTV, masih ingin mempermainkan diri sendiri. Sejujurnya, Adler Wolf sudah sangat marah di hatinya. Apakah Lambert Gulov ini sudah selesai? Dia terus menginjak-injak dirinya sendiri, Adler Wolf lagi dan lagi, benar-benar berpikir bahwa harimau itu tidak menunjukkan kekuatannya dan mengira dia adalah kucing yang sakit. Karena Lambert Gulov ingin bermain, mari bersenang-senang. Lambert Gulov tercengang, dan bertanya kepada Hanfried Luman, kakak Luman, apa maksud Anda hati-hati? Hanfried Luman menyentuh dahinya dengan malu, Tuan Muda Gulov, maksud saya berhati-hati, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, dan ini adalah masyarakat yang besar. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Faktanya, Hanfried Luman sudah menyelamatkan Lambert Gulov dalam penyamaran. Apa latar belakang Adler Wolf? Bos di belakang layar KTV, Tuan Tiago Parker, sangat menghormati Adler Wolf, dan Lambert Gulov ini dapat bersaing dengannya. Namun, Hanfried Luman mengetahui kebenaran masalah ini, tetapi Lambert Gulov tidak. Lambert Gulov melambaikan tangannya, kakak Luman, Anda terlalu berhati-hati. Royal KTV telah beroperasi di Yuncheng selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin bos di belakangnya tidak memiliki kekuatan? Selama kakak Luman tidak mengajukan keluhan dan bantuan, masalah ini akan diselesaikan. Hanfried Luman menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana Lambert Gulov tahu bahwa bos KTV kerajaan tepat di depan Anda? Klub lama yang asli telah diganti pada saat itu. Ketika klub lama menjelaskan kepada Hanfried Luman, dia berkata bahwa dia terpaksa menjual KTV. Adler Wolf yang menerimanya. Dari sini, kita bisa melihat seberapa kuat Adler Wolf. Oke, terserah kamu, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Itu tanggung jawabmu ketika kamu bermain. Hanfried Luman tidak repot-repot membujuk Lambert Gulov, dan membawa Lambert Gulov dan kelompoknya ke kamar pribadi di lantai 2. 10 menit kemudian, di fasilitas yang super mewah, semua teman sekelas sudah masuk, dan suasana sudah dimulai. Biji bunga matahari dan bir sudah muncul. Ketidaknyamanan sebelumnya tampaknya telah dilupakan pada saat ini. Kemarilah, teman-teman sekelas, mabuk hari ini. Lambert Gulov menyapa semua orang dengan segelas anggur. Renata,
mari kita minum juga. Pada saat yang sama, Lambert Gulov berbicara dengan Tera Deson. Di sebelahnya, jika sebelumnya, Renata Silek pasti akan menolak. Tetapi baru saja setelah Renata Silek dan Adler Wolf berbicara di dalam mobil, Renata Silek memutuskan untuk marah pada Adler Wolf, jadi dia setuju dengan kemarahan centil. Oke. Tuan Muda Gulov, hari ini gadis kecil itu harus berterima kasih kepada Tuan Muda Gulov karena menyelamatkan keluarga Silek. Sengaja suara itu membuatku merinding. Lambert Gulov, Zak Hazi, Zeni Fla, Yilian Kiander, Tera Deson dan yang lainnya semua tercengang di tempat. Gerard Lyon, yang duduk di sebelah Adler Wolf, juga sedikit bingung. Kakak Wolf, bagaimana situasinya? Kakak ipar, dia, apakah kepala Renata Silek terbakar? Mengapa dia tiba-tiba begitu antusias dengan Lambert Gulov? Apakah karena Lambert Gulov membantu keluarga Silek? Namun, inti masalahnya adalah kali ini, itu adalah pujian Adler Wolf karena telah menyelamatkan keluarga Silek. Adler Wolf tidak terburu-buru, Gerard Lyon hampir melompat dengan tidak sabar. Adler Wolf tersenyum pahit, hei, sulit untuk mengatakan apa-apa. Biarkan dia pergi. Adler Wolf bersandar di sofa, meskipun dia berkata dia akan mengikuti Renata Silek, matanya masih tidak meninggalkan Renata Silek. Tera Deson dan Lambert Gulov telah saling menggoda hari ini. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk memulai di restoran sebelumnya, tetapi sekarang mereka berada di sisi KTV. Ketika cahaya redup, mereka pasti akan membuat beberapa gerakan kecil. Semua orang tercengang selama 3 detik, dan Tera Deson adalah orang pertama yang menjawab, oke. Renata, itu benar, Lambert Gulov sangat membantumu hari ini, dan sangat tepat bagimu untuk minum segelas anggur dengan Lambert Gulov. Ayo, aku akan menuangkannya untukmu. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Tera Deson dengan antusias melangkah maju, membawa botol anggur itu, dan menuangkan anggur ke dalam gelas anggur Renata Silek. Bir mengenai gelas dari botol, dan lapisan busa tebal segera muncul di atasnya. Saat gelembung muncul, sesuatu seukuran sebutir beras melintas di antara jari-jari Tera Deson dan dengan cepat jatuh ke gelas anggur Renata Silek. Tera Deson bergerak sangat cepat, dan kemudian di bawah lampu redup, tidak ada yang bisa melihatnya. Tapi sayangnya, penglihatan Adler Wolf telah dilatih sejak dia masih kecil, dan ada terlalu banyak orang luar biasa, dan dia telah menatap Tera Deson. Oleh karena itu, Adler Wolf dapat dengan jelas melihat gerakan kecil Tera Deson. Setelah Tera Deson mengisi gelas anggur dengan tenang, dia bertukar pandang dengan Lambert Gulov dan menyerahkan gelas anggur itu kepada Renata Silek sambil tersenyum. Renata, ayo, kamu dan Gulov benar-benar pasangan yang serasi, hargai itu. Renata Silek tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengambil gelas anggur, dia melirik Adler Wolf dengan kesal. Orang yang saya suka adalah Adler Wolf, saya harus memaksanya untuk melihat berapa banyak kekuatan yang dia miliki. Apakah dia peduli dengan hidupnya sendiri? Oke, datang ke Lambert Gulov, minumlah. Renata Silek dan Lambert Gulov menyentuh gelas anggur dan terus merangsang Adler Wolf untuk berkata, Lambert Gulov, mari menari setelah minum. Lambert Gulov memandang Renata Silek terkejut, mereka pikir mereka salah dengar. Renata Silek ini, yang telah mengabaikan dirinya sendiri selama bertahun-tahun, tiba-tiba berubah begitu banyak hari ini. Ding dong, 2 gelas berdenting, Renata Silek memegang gelas dan bersiap untuk minum. Adler Wolf tiba-tiba berdiri, meraih pergelangan tangan Renata Silek, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Renata, kamu tidak bisa minum. Pada saat ini, semua siswa di tempat kejadian telah terdiam, menatap Lambert Gulov dan Renata Silek. Kata-kata Adler Wolf sangat keras di ruang pribadi. Adler Wolf yang ada di sini untuk mengacaukan situasi. Lagi, Lambert Gulov sangat marah sehingga dia ingin menghancurkan cangkir di tempat. Adler Wolf, apa maksudmu? Jika Renata ingin minum denganku, kamu masih menghentikanku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak dapat menghajarmu? Adler Wolf tersenyum menawan, Tuan Muda Gulov, Anda salah paham. Maksud saya, ada yang salah dengan anggur ini. Astaga, begitu kata-kata Adler Wolf keluar, hati Lambert Gulov dan Tera Deson tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Apakah sudah terungkap? Tidak mungkin, gerakan Tera Deson begitu tersembunyi sekarang bahkan Lambert Gulov tidak dapat melihatnya dengan jelas, dan tidak mungkin bagi Adler Wolf untuk melihatnya dengan jelas. Lambert Gulov menahan getaran hatinya dan berpura-pura tenang, Adler Wolf, apa yang salah dengan anggur ini? Tentu saja Adler Wolf tahu apa yang dipikirkan Lambert Gulov, tetapi Adler Wolf tahu.
Tetapi dia tidak memecahkannya. Tuan Muda Gulf, jangan terlalu banyak berpikir, saya hanya berpikir bahwa rasa bir ini tampaknya sedikit tidak autentik. Jika Anda tidak percaya bahwa Tuan Muda Gulf dapat menciumnya. Pada saat yang sama, Adler Wolf mengambil gelas anggur di tangan Renata Silek di tangannya, dia meletakkannya di ujung hidungnya dan menciumnya, dan memberi isyarat kepada Lambert Gulf untuk menciumnya juga. Lambert Gulf dan Tera Deson keduanya terdiam beberapa saat, jadi mereka hanya mengatakan bahwa birnya terasa tidak autentik. Menakut-nakuti para pekerja sampai mati. Adler Wolf, kamu tidak ada hubungannya di waktu luangmu, kan? Minum di KTV hanyalah suasana, apakah kamu masih peduli apakah itu asli atau tidak? Lambert Gulf memutar gelas anggur di tangannya menjadi lingkaran, diam-diam lega. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, Tuan Muda Gulf, itu tidak baik. Jika anggur palsu dijual di sini, kami akan mengajukan keluhan terhadapnya. Tuan Gulf, biarkan aku mencium bau anggur di gelasmu. Suara itu jatuh, sebelum Lambert Gulf bisa membantah. Adler Wolf dia dengan cepat mengambil gelas anggur di tangan Lambert Gulf dan meletakkannya di depan hidungnya untuk menciumnya. Sepertinya rasanya benar lagi. Ini, saya kira itu ilusi saya sekarang. Gelas anggur kembali kepada Anda. Adler Wolf tersenyum jahat di wajahnya. Ketika gelas anggur dikeluarkan dari hidungnya, anggur di tangan kiri dan kanannya dengan cepat ditukar. Pada saat ini, gelas anggur Renata Silek menjadi milik Lambert Gulf, dan gelas anggur Lambert Gulf menjadi milik Renata Silek. Tentu saja, semua gelas anggur baru saja dibuka, dan tak satu pun dari mereka menyentuh bibir mereka, jadi tidak masalah jika mereka minum. Oke, tidak apa-apa, teruslah bersorak. Adler Wolf mengembalikan gelas anggur ke Renata Silek dan duduk di sofa lagi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Selanjutnya, tunggu saja pertunjukan yang bagus. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 84, kamu, Renata Silek memandang Adler Wolf dengan kesal, melompat di tempat dengan marah. Baru saja saya berpikir bahwa Adler Wolf benar-benar cemburu dan tidak ingin melihat dia dan Lambert Gulf semakin dekat, jadi dia maju untuk menghentikannya dan Lambert Gulf bersulang. Akibatnya, Renata Silek tidak pernah menyangka Adler Wolf menghentikan mereka karena dia curiga bau bir tidak asli. Pria lurus yang keras, tanpa harapan. Lambert Gulf mengambil kembali gelas anggur, miliknya, dan menatap Tera Deson dengan curiga di matanya. Tapi barusan, tangan kiri dan tangan kanan Adler Wolf sepertinya tidak bergerak sama sekali, bahkan jika Lambert Gulf meragukannya, dia tidak bisa meragukannya. Gila, Lambert Gulf melirik Adler Wolf dengan jijik, lalu menoleh ke Renata Silek sambil tersenyum dan berkata, Renata, ayo minum. Ding dong, setelah 2 gelas berdenting, Lambert Gulf mengangkat kepalanya dan meminumnya, dan Renata Silek juga dengan marah mengangkat kepalanya dan meminum anggur di gelas, dan meletakkan gelas itu di atas meja. Gerard Lyon duduk di sebelah Adler Wolf, dan berkata kepada Adler Wolf dengan beberapa keraguan, Kakak Wolf, ini bukan gayamu, kamu hanya pergi untuk memverifikasi bahwa bir itu tidak asli. Adler Wolf tersenyum menawan, jangan tanya, tunggu saja. Lihat saja pertunjukannya. Petik 2. Adler Wolf tahu persis apa yang dimasukkan Tera Deson ke dalam gelas anggur ketika dia menciumnya di depan hidungnya barusan. Jenis obat-obatan yang kuat, jenis yang bisa membuat gadis menjadi gila terlepas dari segalanya. Pada saat itu, sang master telah bereksperimen dengan obat semacam itu, dan serangan itu dapat terjadi dalam 10 menit. Lambert Gulf berhasil minum segelas anggur dengan Renata Silek, dan kepercayaan dirinya mulai meledak. Dia hanya mengusir Tera Deson dari sisi Renata Silek dan duduk di sebelah Renata Silek. Renata, biarkan aku memberitahumu sesuatu tentang keluarga Silek Anda. Tidak masalah sama sekali. Lambert Gulf sedikit mabuk setelah minum di restoran, dia ingin menyerang saat sudah panas, mengatakan bahwa dia membantu keluarga Silek, dan hari ini dia mengambil merawat Renata Silek dalam satu gerakan. Tapi saat dia berbicara, telepon Lambert Gulf berdering. Siapa itu? Lambert Gulf memarahi dengan keras ketika dia menjawab telepon. Suara di ujung telepon bahkan lebih marah. Kamu bajingan kecil, ayahmu. Cefrano Gulf yang berada di ujung telepon. Dia menunggu di rumah Fabio Gustaf semalaman, tapi dia bahkan tidak melihat Fabio Gustaf saat ini. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah ayahnya, suara Lambert Gulf dengan cepat melemah 1 oktav. Ayah, ini kamu, mengapa kamu menelepon saat ini? Lambert Gulf melirik Renata Silek dengan hati nurani yang bersalah. Ketika dia menelepon sebelumnya,
ayahnya katanya dia sedang berusaha mencari cara untuk menemui Fabio Gustav. Apakah kamu melihatnya sekarang? Cefrano Gulov dengan marah memarahi. Kenapa? Huff, bukankah Anda meminta saya untuk meminta pimpinan Gustav untuk membantu? Saya menunggu di tengah malam, dan saya bahkan tidak melihat pimpinan Gustav. Cepat dan minta teman sekelasmu untuk menemukan orang lain. Naga bermata satu tidak mudah ditangani. Cefrano Gulov masih mengobrol di telepon. Lambert Gulov menutup telepon dengan hati nurani yang bersalah. Oh, pimpinan Gustav mengatakan bahwa dia masih perlu mengatakannya. Oke, aku mengerti, ayah. Bentak. Lambert Gulov menutup telepon secara langsung, dan Cefrano Gulov sangat marah sehingga dia akan menghancurkan teleponnya. Bajingan ini, omong kosong, apa yang kamu lakukan? Cefrano Gulov memanggil Lambert Gulov lagi. Pada saat itu dipotong lagi. Renata Silek duduk di sebelah Lambert Gulov dan samar-samar mendengar beberapa kata kunci. Naga bermata satu, pimpinan Gustav, saya belum melihatnya. Alis Renata Silek semua berkerut, apa artinya ini? Bukankah Lambert Gulov terus mengatakan bahwa dia meminta Fabio Gustav, kepala keluarga Gustav, untuk membantu menyelesaikan krisis dalam keluarga Silek hari ini? Tapi dari apa yang dikatakan ayah Lambert Gulov barusan, Renata Silek mendengarnya, sepertinya ayah Lambert Gulov bahkan belum pernah melihat Fabio Gustav. Menghubungkan masa lalu dan masa lalu, Renata Silek bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda Gulov, apa yang terjadi? Apa yang Paman katakan tentang situasinya? Sesuai dengan keinginan ayahnya, Lambert Gulov menyelamatkan keluarga Silek, sehingga Renata Silek bisa tidur dengan Lambert Gulov. Dan Lambert Gulov memikirkan hal ini sebelumnya, karena pujian ini, jika Adler Wolf benar-benar hanya menantu yang tidak dikenal, Renata Silek benar-benar akan dibawa pergi oleh Lambert Gulov hari ini. Seorang gadis, apa yang bisa dilakukan Renata Silek? Namun, jika keluarga Silek tidak diselamatkan oleh Lambert Gulov, dan Renata Silek dihancurkan oleh Lambert Gulov dengan sia-sia, itu akan menjadi kerugian besar. Lambert Gulov tersenyum malu-malu, bukan apa-apa, tidak ada apa-apa. Ayahku berkata, pimpinan Gustav telah menelepon dan bernegosiasi dengan Tuan Hun barusan, dan dia tidak akan mengganggu keluarga Silek lagi. Ayo, Renata, ayo lanjutkan minum, apa AC di kamar mati? Kenapa panas sekali? Sambil berbicara, Lambert Gulov tanpa sadar mengulurkan tangan dan menarik pakaian di lehernya. Obat semacam itu untuk anak perempuan sangat kuat, belum lagi tampaknya memiliki serangan awal selama 3 atau 5 menit ketika diminum dengan bir. Tera Deson mengenakan rok mini, karena suhu di kamar pribadi terlalu rendah, terasa dingin, tetapi Lambert Gulov masih mengatakan panas. Tuan Muda Gulov, saya tidak tahan dingin, tetapi Anda masih panas. Tera Deson memandang di atas meja dengan beberapa keraguan, matanya menyapu Adler Wolf, dan dia sedikit bingung. Tidak mungkin membuat kesalahan dengan gelas anggur tadi. Lambert Gulov tidak terlalu memikirkannya sama sekali, diam-diam mengeluarkan ponselnya, dan mengedit pesan teks, kamar 208, cepat datang. Baru saja, ayah membuat panggilan telepon sebelum waktunya, yang hampir terungkap. Lambert Gulov sangat gelisah, dan Renata Silek mulai meragukannya sekarang. Jika si idiot Adler Wolf masih bermain-main di sini, dan dia tidak akan membiarkannya membawa Renata Silek ke hotel nanti, bukankah rencananya akan sia-sia hari ini? Baru saja, Tera Deson memasukkan sesuatu ke dalam gelas anggur, dan itu akan terjadi dalam 10 menit. Menurut rencana Lambert Gulov dan Tera Deson, ketika Renata Silek mulai kehilangan kesadaran setelah serangan obat bius, Lambert Gulov akan membawa pulang Renata Silek dengan dalih, dan kemudian membawa Renata Silek ke hotel sebagai hal yang biasa. Prosedur selanjutnya yaitu akan datang secara alami. Juga di KTV, di kamar pribadi Tian Zihao, Ergan menerima pesan teks dari Lambert Gulov dan menyerahkan ponselnya kepada Buildo Hun, Kakak Hun, Lambert Gulov dan yang lainnya berada di kamar pribadi No. 208. Bagaimana menurutmu? Ekspresi kekejaman Buildo Hun melintas di mata naga itu. Jika kamu berani bermain denganku, kamu membawa seseorang terlebih dahulu, dan aku akan datang nanti. Aku ingin melihat, siapa yang memberi dia berani bertindak liar di kepalaku. Ya, Ergan menjawab, menyapa 7 atau 8 bersaudara, dan bergegas menuju kamar pribadi No. 208. Di kamar pribadi No. 208, Lambert Gulov merasa tubuhnya semakin panas, dia mengulurkan tangannya untuk melepas t-shirtnya, dan bergegas menuju Renata Silek dengan senyum kejam. Renata, kamu sangat cantik hari ini, ayolah.
Lambert Gulov berkata sambil meraba-raba pinggangnya dengan tangannya, gerakan mempesona itu sebanding dengan mereka yang kembali dari operasi plastik di Thailand. Zhak Hazi, Zenifla, Yilian Kiander dan yang lainnya, serta yang ada di kamar pribadi. Para siswa tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Lambert Gulov, apa yang terjadi? Bukankah itu baik-baik saja sekarang? 2 gelas anggur tidak akan membuatmu mabuk, kan? Tera Deson baru saja memikirkan sesuatu ketika pintu tiba-tiba ditendang terbuka dengan keras, dan raungan terdengar di pintu, siapa Adler Wolf? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 85, Ergan tiba-tiba muncul di pintu kamar dengan 7 atau 8 pria bertato, dan ruangan itu tiba-tiba sunyi, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Ketika Lambert Gulov melihat Ergan, senyum muncul di sudut mulutnya. Apakah akhirnya di sini? Namun, Lambert Gulov sendiri juga sedikit penasaran, mengapa seluruh tubuhnya terasa panas. Terlebih lagi, melihat Ergan sendiri, dia memiliki tubuh yang gemuk, dan dia benar-benar berpikir itu sangat indah dan mempesona. Sebelum Adler Wolf dapat berbicara, Lambert Gulov memimpin dan berkata, dia adalah Adler Wolf, saudara Ergan, apa yang terjadi? Lambert Gulov pura-pura khawatir tentang Adler Wolf, tetapi diam-diam mengekspos Adler Wolf. Mata terus berkedip pada keduanya. Meskipun Lambert Gulov akan menyerang Adler Wolf, di depan begitu banyak teman sekelas, dia masih berpura-pura. Ergan mendengus dingin, melirik Adler Wolf, dan berkata setenang mungkin, ada apa? Adler Wolf meminjam pinjaman $1 juta dari bosku, dan itu sudah jatuh tempo selama 3 hari. Jadi dia bersembunyi di sini. Semuanya dilakukan sesuai dengan naskah Lambert Gulov. Ada senyum di mata Lambert Gulov. Jika dia terus mengikuti rencana sebelumnya, orang-orang yang dibawa oleh Ergan harus menghancurkan Adler Wolf. Lambert Gulov tidak percaya, Adler Wolf dipukuli karena mengambil rentenir, dan Renata Silek masih menyukainya. Begitu Ergan melambaikan tangannya, beberapa pria besar di sekitarnya bergegas dan mengepung Adler Wolf yang sedang duduk di sofa, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melakukannya dengan mudah. Bahkan mata para pengawal ini memiliki arti menghindar. Adler Wolf dan beberapa pengawal saling memandang dan menemukan petunjuk dalam sekejap. Pengawal di tengah tampak akrab, bukankah mereka berada di kamar pribadi? Mereka semua adalah bawahan dari naga bermata satu, Ergan juga bawahan dari naga bermata satu. Adler Wolf melirik Ergan, Ergan mengukur tubuhnya sedikit, berutang sedikit pada Adler Wolf, bibirnya bergerak. Dari bahasa bibir, Adler Wolf mengerti arti dari Ergan, Tuan Muda Wolf, menyinggung saya, bekerja sama dengan akting. Bos akan segera datang. Menarik. Tampaknya naga bermata satu itu seharusnya mengetahui identitasnya melalui saluran tersebut. Dan yang berdarah adalah Lambert Gulov menemukan seseorang untuk melakukannya, tetapi dia benar-benar menemukan bawahan naga bermata satu itu lagi. Ini menyenangkan. Hanfried Luhmann, manajer KTV, tahu identitas Adler Wolf. Ergan juga tahu identitas Adler Wolf. Gerard Lyon tahu itu, dan Renata Silek ragu. Hanya Lambert Gulov yang tidak tahu. Pinjaman 1 juta. Aduh, Wolf, saya akan mengatakan keberuntungan macam apa yang Anda miliki, dan tiba-tiba Anda memenangkan 1 juta lotre. Jadi begitulah uang itu berasal dari pinjaman. Lambert Gulov berkata dengan bangga, berkata dengan keras, Renata, lihat, ini pria yang kamu sukai. Meminjam 1 juta untuk menyelamatkan muka. Haha. Aku ingin tertawa. Renata Silek mengerutkan kening, melihat pemandangan di depannya, juga sedikit terguncang di hati saya. Apakah uang yang diperoleh Adler Wolf benar-benar berasal dari pinjaman? Renata ingin bertanya kepada Adler Wolf, tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya berkata, bukankah itu hanya 1 juta? Saudaraku, saya membayarnya kembali, memberi saya nomor kartu, dan saya akan mentransfer uang ke kamu segera. Keluarga kelas 2 kota itu, tetapi Renata Silek masih dapat mengambil 1 juta dengan santai. Adler Wolf tertegun sejenak, Renata Silek gadis kecil ini. Hei, Adler Wolf berencana untuk menyingkirkannya, tapi sekarang sepertinya agak sulit. 1 juta gratis untuk diambil. Renata Silek tidak tahu bahwa saudara Ergan bekerja sama dengan Lambert Gulov dalam berakting. Sebagai bawahan naga bermata satu, saudara Ergan, karena dia sudah tahu identitas Adler Wolf, beraninya dia benar-benar memeras Adler Wolf. Gerakan tiba-tiba Renata Silek membuat Ergan tidak tahu bagaimana melanjutkan untuk sementara waktu. Renata Silek adalah orang yang ingin dilindungi Adler Wolf,
jadi hanya ketika Tuan Hun menyinggung keluarga Silek, dan sekarang dia tidak berani membuat Renata Silek marah. Untungnya, Lambert Gulov di sebelahnya sedang terburu-buru, meraih lengan Renata Silek dan berkata, "Renata, kamu belum melihat sifat Adler Wolf dengan jelas. Kamu dapat meminjam $1 juta pinjaman dari riba demi wajah. Menjadi menantu keluarga Zhou, saya juga ingin makan nasi lunak." "Huff, Renata, jika Anda ingin saya melihat, orang seperti ini harus dipatahkan kakinya dan dibuang untuk memberi makan anjing." "Ya, itu benar, Adler Wolf ini tidak ada hubungannya dengan kami. Anda bisa mengambilnya saja." Zenny Fla juga membantu. Tera Deson membujuk Renata Silek untuk berkata, "Renata, hari ini Tuan Muda Gulov menyelamatkan seluruh keluarga Silek. Tidak bisakah kamu bersikap lembut? Selain itu, ayahmu mendukungmu dan Tuan Muda Gulov bersama-sama, jadi apa yang dilakukan Adler Wolf?" Yilian Qiander juga mengangguk, "Renata, kamu harus menyerah, kamu lihat betapa bijaksananya aku." Ketiganya menjadi harimau, meskipun Renata Silek memiliki beberapa keraguan tentang identitas Adler Wolf. Tetapi kuncinya adalah bergegas dan terhubung sebelum dan sesudahnya. Adler Wolf menghabiskan uang seperti air mengalir, 360.000 untuk tamu, 100.000 untuk sewa mobil. Mengapa? Renata Silek menghela nafas dalam hatinya, dan sebelum dia bisa berbicara, telepon di sakunya tiba-tiba berdering dengan cepat, itu dari ayahnya, Tuan Silek. Begitu panggilan tersambung, Tuan Silek buru-buru berkata, "Syukurlah, Renata, kamu akhirnya menjawab telepon. Di mana kamu sekarang? Lambert Gulov tidak melakukan apapun padamu." Renata Silek mendengus, "Tidak. Kami masih di KTV. Ada apa ayah?" Tuan Silek menghela nafas lega melalui telepon, "Ya Tuhan. Lagi pula, aku tidak membuat kesalahan besar. Aku sangat kesal karena Lambert Gulov, penjahat tercela, sebenarnya berbohong. Masalah keluarga Silek hari ini, sama sekali bukan kehadiran Lambert Gulov." Ah, hati Renata Silek terkejut dan senang, dan dia tidak bisa tidak melirik Adler Wolf. Lalu, "Ayah, apakah Anda mencari tahu siapa itu?" Tuan Silek merenung sejenak di ujung telepon yang lain, dan berkata tanpa daya, "Saya tidak tahu secara spesifik. Tetapi menurut informasi yang saya tanyakan, tampaknya Tuan Pir dari grup Pir telah maju, dan itu pasti seseorang di kelasmu. Teman sekelas. Pengingat yang diberikan di sana mengatakan bahwa kamu sangat dekat dengan seorang pria bernama Gerard Lyon. Orang yang sangat kamu syukuri adalah teman sekelas itu." "Kelas, apakah Anda sangat dekat dengan Gerard Lyon?" Meski tidak disebutkan secara eksplisit, jawabannya sudah ada di depan mata. Adler Wolf, orang ini hanya Adler Wolf. Sungguh penjahat yang mati, dia jelas membantu orang lain, tetapi dia masih tidak mengakuinya. Memikirkan getaran sesaat di hatinya, Renata Silek merasa sedikit malu. Baru saja, Renata Silek hampir berjanji kepada Lambert Gulov untuk pergi ke hotel bersamanya. Jika Lambert Gulov benar-benar tidur dengan sia-sia, itu akan menjadi kematian yang tidak adil, dan akan terlambat untuk menyesalinya. Yang paling penting adalah tidak adil bagi Adler Wolf. Sebelum Renata Silek menutup telepon, Lambert Gulov sudah melepas kaosnya karena panas, dan berjalan menuju Ergan dengan penuh pesona. Dengan jari-jarinya dengan ringan menelusuri dada Ergan, "Saudara Ergan, kulitmu sangat lembut. Cepat dan biarkan saudara melakukannya, patahkan kaki Adler Wolf, dan kemudian buang." Pada saat ini, Lambert Gulov tidak dapat menahan dorongan di dalam hatinya. Dengan kedua tangan terikat di leher Ergan, mulutnya terjulur ke depan, dia akan mencium pria besar. Wajah Ergan muram, dia tidak bisa menahannya, dia mendorong Lambert Gulov. Buil Do Hun mengambil dua pengawal dan akhirnya muncul di pintu kamar pribadi. "Bajingan, siapa yang ingin kamu patahkan kakinya dan buang?" Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.